Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan kali ini kita akan membuka komik baru yang Mimin beri judul Pembalasan Dendam Sang Shadow. Komik ini menceritakan seorang pria bernama Sal Cooper yang merupakan shadow atau bayangan yang melayani keluarga dengan setia dan efisien. Namun suatu hari, ia dituduh dan dibunuh oleh kepala keluarga yang baru bernama Alan Cooper. Yang di saat itu juga, ia mengetahui kalau saat dirinya umur 3 tahun, ia ditanamkan suatu sihir yang membuat dirinya tak bisa melukai Alan dan seluruh kemampuan diambil oleh Alan. Namun setelah ia mati, ia beregresi di umurnya yang 3 tahun dan berniat untuk membalaskan dendamnya. Baiklah, tanpa berlama-lama daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai, terlihat seorang prajurit tertunduk lemah sembari memegang pedangnya. Prajurit tersebut bernama Sal Cooper, seorang prajurit bayangan keluarga Cooper. Dan saat ini ternyata tengah dihakimi oleh seseorang beserta pasukannya yang mengintimidasi dengan menodongkan senjata-senjata mereka. Lantas pria yang sedang di hadapan Sal Cooper mengatakan bahwa selama menjadi shadow dirinya bertindak atas kepentingan pribadi semata dan bersekongkol dengan musuh tanpa sepengetahuan keluarga. Atas nama kepala keluarga Cooper yang baru, dirinya menjatuhi hukuman mati kepada Sal Cooper. Mendengar bahwa dirinya dijatuhi hukuman mati, Sal Cooper dalam keadaan tertunduk merasa kesal. Terlihat dari mimik wajah menahan amarah dengan mata yang menyorot tajam sembari mengumpat, "Jabingan kalian semua!" Dan langsung saja Sal Cooper bertindak di luar kendali dengan mencoba mengayunkan pedangnya ke arah pria yang sudah menjatuhi hukuman mati sambil mengatakan bahwa kalian semua adalah binatang sombong juga pembohong yang pantas masuk neraka. Namun belum hingga pedangnya mengenai pria yang hendak ia bunuh, sebuah benda tajam menusuk dari arah belakang, yang mana itu adalah serangan dari tombak pasukan. Sesaat Sal Cooper melirik ke arah benda yang menembus badannya tersebut, sembari mengingat sebuah penyesalan bahwa hidup yang telah ia dedikasikan untuk melayani keluarga akan berakhir dengan balasan kematian yang harus ia terima. Dan mulai berandai dengan sebuah dendam, mengatakan bahwa jika saja ada sebuah kehidupan setelah ini, dirinya pasti akan menghancurkannya berkeping-keping. Setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan scene di mana sepasang mata anak kecil mulai terbuka, seperti telah memimpikan sesuatu yang buruk. Setelahnya, anak kecil tersebut langsung berdiri sembari bertanya-tanya dalam hati. Sebenarnya dia sedang berada di mana dan mulai berpikir apakah ini neraka. Namun tempatnya begitu familiar baginya. Dalam keadaan bingungnya menelaah apa yang sedang terjadi, dari arah pintu seorang pembantu keluarga muncul dan menyiramkan air kepada anak kecil ini. Dengan wajah yang menyeramkan berkata kepada anak kecil tersebut untuk segera membersihkan dirinya, karena sebentar lagi dirinya akan dibawa ke suatu tempat. Mendengar perintah dari seseorang itu, anak kecil ini hanya meresponnya dengan melirik tajam ke arah pembantu keluarga. Melihat perintahnya direspon dengan tatapan tajam oleh anak kecil ini, pembantu keluarga langsung dengan spontan menampar pria kecil di hadapannya, sembari mengatakan apakah dirinya sedang menantangnya dengan memasang tatapan tajam itu, dan memberitahu bahwa dirinya hanyalah seorang bocah ingusan yang belum tumbuh bulu. Anak kecil ini lantas terlempar akibat tamparan keras tersebut dan mulai menyadari suatu hal, di mana dirinya dipanggil bocah. Kebetulan saja di belakangnya ada genangan air yang digunakan untuk menyiram dirinya tadi dan mulai bercermin. Tapi anak kecil tersebut malah senang mengetahui hal ini dengan memasang mimik wajah seramnya sembari mengatakan dalam hati bahwa meskipun dirinya kembali ke usia 3 tahun, dirinya kini telah beregresi. Ternyata anak kecil tersebut merupakan Sal Cooper yang kembali ke usia 3 tahun setelah dirinya ditusuk oleh tombak prajurit. Scene berpindah, di mana kali ini sedikit menceritakan latar belakang dari Sal Cooper. Sal Cooper merupakan seorang shadow di keluarga Cooper. Sejak kecil, ia beserta teman-temannya yang lain disiapkan untuk menjadi seorang shadow yang tunduk kepada keluarga dengan menerima latihan yang begitu keras. Seorang shadow keluarga biasanya melakukan pembunuhan
pembakaran, ataupun menjadi seorang mata-mata bagi kepentingan keluarga. Sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah Shadow lakukan, dirinya akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan dari keluarga. Oleh sebab itu, seorang Shadow menerima tugas apapun yang diberikan keluarga dengan senang hati. Sal Cooper bertekad untuk mengubah takdirnya yang penuh penindasan, dan pelatihan yang mematikan membuat bakat yang dimilikinya semakin terasah. Karena seorang Shadow begitu amat dihargai, dirinya dengan sukarela menawarkan diri untuk berperang atas nama keluarga. Entah berapa banyak musuh telah ia kalahkan dan kota-kota yang telah ia rusak bersama rekan Shadow lainnya, hanya demi menyelesaikan sebuah perintah yang diberikan. Namun semua tindakan kejam selama ia mengabdi, memenangkan pertempuran demi pertempuran atas nama keluarga dibalas dengan kebohongan. Begitu sampai dan melaporkan kepada kepala keluarga, dirinya malah dituduh telah mengkhianati keluarga dengan bertindak demi kepentingan pribadi dan tuduhan bekerja sama oleh pihak musuh, membuat dirinya dihadiahi hukuman mati dan tahu akan kebenaran tentang seorang Shadow sebenarnya. Bahwa sejak kecil para Shadow telah ditanam sihir bernama Shadow Oath, di mana efek dari penanaman sihir ini yaitu membuat kemampuan pertumbuhan kepada pemilik sihir atas perkembangan orang yang telah ditanam sihir, dan bisa membuat perpindahan luka orang pemilik sihir kepada korban dari sihir ini. Di sini Sal Cooper terlihat kesakitan sembari memegang baunya, yang ternyata ini adalah efek pembalikan atas serangan kepada pemilik sihir Oath. Serangan dengan mengarahkan segala kemampuan yang dimiliki, mengayunkan pedangnya mengarah kepada kepala keluarga Cooper, membuat dirinya juga terpental karena kepala keluarga Cooper ini mengaktifkan sihir Oath tersebut. Scene kembali ke masa kecil Sal Cooper yang telah beregresi menjadi seorang bocah berusia 3 tahun, di mana dirinya bertekad dalam hati bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan masa lalunya tersebut. Dalam semangatnya untuk membalas dendam kepada kepala keluarga Cooper, tiba-tiba terdengar suara dalam perut Sal Cooper kecil yang sedang lapar. Sal Cooper kecil bergumam dalam dirinya bahwa sepertinya dia belum makan selama 3 hari. Di momen tersebut, dirinya melihat seekor tikus dan dengan mimik wajah yang menyeringai, Sal Cooper hendak memakan tikus tersebut untuk menghilangkan rasa laparnya terlebih dahulu, karena baginya itu adalah hal biasa saat di medan perang dahulu. Saat hendak menangkap tikus untuk dirinya makan, kemudian datang 2 orang pria ke kamar Sal Cooper dengan berkata kasar bahwa dirinya adalah bocah sampah dan Tuan Muda Alan ingin bertemu dengannya. Lantas menyuruh untuk Sal Cooper ikut dengan 2 pria tersebut. Sal kecil kemudian diseret dengan kasar oleh 2 pria utusan Tuan Muda Alan. Karena dirinya diseret dengan begitu kasar, Sal Cooper dalam hati bergumam bahwa di kehidupan sebelum beregresi dirinya adalah seorang Shadow keluarga. Namun semua kenangan terkait dengan inisiasinya telah hilang, dan berpikir bahwa itu mungkin akibat dari sihir Blood Magic. Namun begitu sembari menyeringai, Sal Cooper lantas menggigit tangan salah satu pria yang menyeretnya, dan pria yang telah digigit oleh Sal Cooper akhirnya melepaskan cengkeramannya. Tak berhenti, Sal juga menyerang pria satunya dengan berpegangan ke tangan pria tersebut. Atas tindakan Sal kecil, pria ini mengumpat kepada Sal kecil dengan mengatakan apakah dirinya seekor anak anjing, dan pria satunya yang tadi digigit berkata sembari menahan sakit pada telapak tangan untuk segera menangkap anak kecil itu. Salah satu pria di belakang Sal kecil kemudian hendak menyerang Sal kecil. Namun Sal kecil sempat melirik ke belakang sehingga Sal masih mampu untuk merunduk menghindari tinjuan pria dewasa tersebut. Tak hanya sekedar menghindar, Sal kecil lantas mengambil sebuah pedang pria tersebut yang diletakkan di pinggang, dan langsung saja Sal kecil mengayunkan pedangnya memotong tangan dari pria ini. Melihat tangan temannya itu terpotong akibat ulah anak kecil, pria satunya hanya duduk ketakutan sembari mencoba menjauh dari Sal kecil dan mengatakan dalam hatinya bahwa anak ini ternyata menguasai teknik berpedang swordsmanship. Sal kecil hanya menyeringai dengan menatap pedang yang ia genggam sembari bergumam bahwa ini adalah waktu yang sempurna untuk dirinya membalaskan dendam kepada Alan. Lantas kita diperlihatkan sebuah tangan yang mengendalikan tubuh manusia, dan ini adalah sebuah gambaran di mana sumpah bayangan atau Shadow Oath ini terjadi.
Sumpah bayangan itu sendiri adalah sebuah sihir kuno di mana pemilik sihir memerlukan darah dari target untuk menjadi bayangannya. Ketika sumpah bayangan ini telah dilakukan, bayangan tersebut tidak akan pernah bisa melukai master sumpah dan harus bertukar luka yang diderita oleh master. Juga pada saat yang bersamaan, perkembangan kekuatan seorang bayangan akan ditransfer ke tubuh master sumpahnya. Dan karena sihir ini banyak merugikan dan kejam, 100 tahun yang lalu kekaisaran telah mengeluarkan perintah bahwa sihir ini dilarang, dengan menghancurkan segala bentuk catatan yang berkaitan dengan sumpah bayangan, demi mencegah seseorang dapat menguasai sihir ini. Scene berpindah kepada Tuan Muda Alan sedang memarahi pria yang disuruh untuk menjemput Sal Cooper kecil, dengan menamparnya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak becus dalam menghadapi seekor anjing kecil. Pria ini hanya bisa meminta maaf atas ketidakbecusannya itu dengan mengatakan bahwa itu terjadi karena bawahannya yang gagal dalam tugas. Setelah itu, Tuan Muda Alan mendekati Sal kecil sambil mengatakan sebuah kalimat bernada ancaman bahwa dirinya cukup berani menyentuh orang-orangnya. Sembari menatap Sal Cooper dengan mimik wajah seram, Alan memerintahkan kepada anak buahnya yang lain untuk memenjarakan Sal Cooper ke penjara bawah tanah. Terdengar suara bawahannya yang mengiyakan perintah Tuan Muda Alan tersebut. Tak lama setelah itu, wanita bergaun ungu datang dan menghentikan dengan mengatakan bahwa anak tersebut tidak memiliki siapapun sejak kecil, sehingga wajar jika dirinya bertindak sedikit gila. Terlihat juga pria berambut putih di belakang wanita bergaun ungu ini. Ternyata wanita bergaun ungu itu bernama Hera Cooper yang merupakan ibu dari Alan Cooper. Dan ia memberi saran kepada anaknya tersebut bahwa daripada anak itu dikurung ke dalam penjara, lebih baik dirinya fokus pada pengambilan sumpah. Sambil mendekat kepada Alan, Hera Cooper berbisik kepada anaknya bahwa untuk dirinya tidak lupa akan pesannya selama ini terkait apa yang seharusnya mereka capai. Mendengar nasihat dari ibunya tersebut, Alan langsung sadar dan mengiyakan apa yang ibunya katakan tadi. Di sini Alan juga bertanya-tanya dalam dirinya mengapa ibunya sangat yakin ingin anak tersebut menjadi bayangannya. Namun satu hal yang pasti, dirinya akan menghabisi Sal Cooper di waktu yang tepat. Tak lama Hera Cooper berpamitan kepada anaknya dengan mengatakan bahwa jika begitu dirinya akan pergi dan tidak akan mengganggu upacara sumpahnya. Sembari berpaling meninggalkan anaknya Alan, Hera Cooper memerintahkan kepada bawahan yang mengikutinya untuk membacakan mantra kedap suara di ruangan tersebut dan jangan biarkan seorang pun mengganggu prosesi upacara pengambilan sumpah. Seorang pria berambut putih lantas mengiyakan perintah dari nonanya tersebut dengan mengatakan, "Baiklah nyonya." Dalam ruang upacara pengambilan sumpah terlihat Alan yang menuangkan sebuah air dalam gelas, lantas mengangkat gelasnya sembari mengatakan bahwa dengan ini mereka semua akan menjadi anggota pasukan bayangan keluarga Cooper. Dan para calon pasukan bayangan tersebut dengan semangat lantas mengatakan hal yang sama, bahwa mereka bersumpah untuk mendedikasikan seluruh hidupnya demi keluarga. Berbeda dengan Sal Cooper kecil yang menatap ke arah gelas dengan tatapan kosong. Kemudian setelah menenggak minuman tersebut, mereka semua tertidur untuk sementara waktu. Ternyata minuman tersebut telah dimasukkan obat bius dan di sini sembari menyayat jarinya dengan sebuah belati, Tuan Muda Alan bergumam bahwa mereka semua adalah orang-orang bodoh yang tidak bisa membedakan air suci dan air yang telah diberi obat bius. Dan saat darah dari Alan keluar mulai menetes, muncullah sebuah lingkaran sihir di mana anak-anak tersebut tertidur akibat minuman yang telah diberi obat bius. Alan kemudian berucap bahwa dengan ini mereka akan memberikan seluruh kekuatannya, sementara semua bahaya atau luka yang dia dapat akan ditanggung oleh mereka. Setelah mengucapkan mantra tersebut, bayangan keunguan muncul dari kedua kaki Alan bereaksi kepada anak-anak tersebut. Dan di sini Alan begitu senang merasakan efek yang ia rasakan, bahwa dia merasakan dirinya dipenuhi oleh kekuatan dan bergumam apa sumpah ini telah berhasil ia lakukan untuk mengikat mereka. Sembari menyeringai, Alan dengan bangga telah melakukannya dengan mudah dan hal ini akan diberitahukan kepada ibunya.
Namun tidak lama kemudian Alan merasakan kesakitan pada kaki kirinya yang membuatnya terjatuh, dan dalam hati Alan hanya bisa heran dan bertanya mengapa dirinya tidak bisa menggerakkan kakinya tersebut. Sembari melirik ke arah para korban sihirnya, Alan menebak apakah ini semua akibat dari pengambilan sumpah bayangannya. Namun jika itu benar, ibunya tidak memberitahukan apapun terkait efek ini kepadanya. Di sini Alan hanya bisa merengek kesakitan sembari memanggil ibunya, dan dari arah belakang lantas terdengar suara yang mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik punggung ibunya. Alan lantas melirik ke arah sumber suara tersebut dan terdengar suara lagi yang mengatakan bahwa itu hal percuma karena ruangan ini sudah dipenuhi mantra kedap suara, dan hal itu tidak akan berpengaruh walau dirinya berteriak sekeras apapun. Alan kemudian menyadari bahwa suara tersebut bersumber dari seseorang di belakangnya, yaitu Sal Cooper, dengan aura pekat kemerahan penuh akan dendam di hatinya. Alan Cooper dengan panik masih tergeletak di lantai mencoba menanyakan kenapa dirinya bisa bangun dan tahu tentang sumpah bayangan. Dengan santai Sal kecil merespon pertanyaan dari Alan bahwa sumpah bayangan bukan satu-satunya yang ia ketahui, dan mencoba mengancam apa kini dirinya takut sampai membuatnya menangis. Sembari menatap tajam ke arah pedang yang ia genggam, Sal Cooper ingin tahu bagaimana reaksi dari Alan jika dia membalikkan sumpah bayangannya itu. Dan setelah itu Sal Cooper menancapkan pedangnya ke tanah, membuat aura oranye memancar darinya. Di sini Alan merasakan kesakitan yang luar biasa sembari memegang dada bahwa jantungnya sangatlah sakit. Kemudian berteriak untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Sal kecil. Masih dengan tatapan tajam, Sal kecil lantas mencabut pedangnya dan berkata apa yang harus dilakukannya. Sembari kembali mengingat memori kehidupan sebelumnya, Sal kecil bergumam bahwa di kehidupan sebelumnya dirinya membayar harga untuk hidupnya. Dan dalam kehidupan ini dirinya hanya membalas budi sembari menusukkan belatinya tersebut. Di luar ruangan saat mantra kedap suara telah hilang terdengar suara kesakitan. Di sini Hera, ibu dari Alan, kemudian panik dengan berteriak, "Alan!" Waktu berlalu. Setelah kejadian di ruang pengambilan sumpah, kini terlihat Alan yang sudah terbaring di tempat tidurnya bersama juga Hera sang ibu dan bawahan setia Nyonya Hera. Bawahan setia Nyonya Hera tersebut lantas mengatakan bahwa Tuan Muda Alan sudah baik-baik saja. Dirinya hanya pingsan akibat penggunaan kekuatan sihir yang terlalu banyak. Dan terkait dengan mantra kedap suara, dirinya telah memerintahkan untuk mengeksekusi mati orang yang telah merapalkan mantra tersebut. Nyonya Hera yang menerima laporan itu terlihat melirik ke bawahannya dan mengatakan untuk juga memberikan bangkai mayatnya kepada seekor anjing. Bawahannya pun mengiyakan perintah tersebut dan mengatakan sedikit saran kepada Nyonya Hera bahwa Tuan Muda terlihat cukup tidak tenang setelah kejadian tersebut, dan bagaimanapun ini terlalu dini untuk Tuan Muda melakukan hal semacam pengambilan sumpah bayangan. Kemudian Alan Cooper yang telah bangun dari pingsannya merasa ada sesuatu yang mengganjal, namun dirinya tidak ingat kejadian itu. Dalam diamnya Hera memegang dahi anaknya dan berkata bahwa untuk dirinya tidak perlu khawatir, dan mengatakan bahwa itu adalah hal biasa jika orang kuat memangsa orang yang lemah. Mendengar kalimat penenang dari ibunya, Alan lantas menepis tangan ibunya dan dengan mimik wajah seperti seorang yang sedang kerasukan, Alan mengatakan bahwa dia adalah calon pemimpin keluarga kelak dan mereka ada untuk ditakdirkan mati untuknya, sembari meyakinkan kepada ibunya dengan mengatakan apa dirinya benar. Di sini Hera langsung memeluk anaknya itu dan mengatakan bahwa semua perkataannya tadi memanglah benar, dan menambahkan jika dirinya menginginkan sesuatu, ia bisa memberitahu ibunya ini tanpa ragu. Lalu Alan dengan sikap manja merespon perkataan ibunya tadi dengan mengatakan bahwa dirinya memang ibu terbaik selama ini. Di luar kamar ternyata dari tadi sudah ada Sal kecil yang menguping pembicaraan ibu dan anak ini. Dengan mimik wajah menyeringai berkata bahwa sungguh pemandangan antara ibu dan anak yang sangat dekat. Lantas Sal kecil mengeluarkan aura biru dan menatap tangannya bergumam bahwa setelah hari ini Alan Cooper telah menjadi shadow-nya.
Di kehidupan sebelumnya di mana dirinya begitu patuh karena menjadi seorang shadow keluarga, Sal Cooper pernah diperintahkan untuk mencari sebuah catatan sihir shadow Oath di suatu tempat. Dengan bangga dirinya melakukan tugas ini dan berhasil menyerahkannya pada keluarga. Namun saat itu dirinya tidak menyangka bahwa sihir Oath akan digunakan kepadanya dan membuat dirinya di masa lalu sebagai tumbal kerajaan. Tapi saat itu sebelum dirinya menyerahkan catatan sihir yang telah hilang kepada Alan, dia sempat membacanya terlebih dahulu dan dengan pengalaman bertarung yang ia miliki di masa lalu, Sal Cooper mengkombinasikan keduanya untuk menjadi lebih kuat. Sebuah upacara sumpah shadow yang tidak begitu rumit, hanya dengan syarat sedikit darah untuk mengikat target sihir Oath dan melafalkan mantra. Tapi Sal Cooper menyadari kali ini dirinya hanyalah anak berusia 3 tahun yang masih terlalu lemah saat ini, sehingga dirinya bertekad untuk menjadi lebih kuat dari sekarang. Dan dengan sorot mata yang begitu tajam, dirinya ingat suatu tempat yang dapat membuatnya semakin kuat, yaitu Flaming Cliff. Flaming Cliff merupakan alam yang dipenuhi dengan tebing-tebing curam dan tumbuhan menjalar dengan banyak duri. Tempat ini oleh keluarga Cooper digunakan sebagai tempat pengujian bagi para calon shadow keluarga, di mana kisah ini sama halnya seperti Prometheus yang mencuri api demi umat manusia, yang rela dirinya dipatuk elang siang dan malam. Dalam memilih calon bayangannya, keluarga Cooper tidak peduli usia. Anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun tetap harus mengikuti ujian ini, melewati duri-duri untuk bisa mencapai puncak tebing. Saat telah mencapai puncak pun, anak-anak ini harus mendapatkan berkah dari sang elang Griffin. Berkah agar tubuh mereka tidak akan pernah terluka, tak peduli berapa banyak serangan yang mengenai tubuhnya. Sebelum pengujian ini dilaksanakan, terlihat seorang pelatih sedang mengatakan sesuatu, bahwa anak-anak yang mengikuti ujian ini hanya memiliki waktu 3 hari. Mereka bebas menggunakan cara apapun untuk dapat mencapai puncak Alive. Pelatih shadow kali ini bernama Enos Walker dan mengatakan sebuah catatan penting sebelum ujiannya dimulai, bahwa barang siapa yang berkhianat dan lari dari ujian ini akan dihukum mati. Tak lama Enos Walker menyanyikan yel-yel seorang shadow dan langsung meniup peluit, tanda bahwa ujian ini telah dimulai. Kemudian mereka mulai berlarian ketika peluit tanda ujian telah dimulai. Namun ada satu anak yang bersikap santai sambil bersiul di depan Enos Walker, membuat Enos bertanya heran kenapa anak itu begitu sangat tenang. Rekan pelatih dari Enos Walker ini lantas memberitahu bahwa anak dengan sikap santai itu bernama Sal Cooper, yang juga telah membuat tuan muda kesal. Namun ternyata di balik sikap santai dari Sal Cooper, dirinya memiliki sebuah cara lain untuk bisa sampai pada puncak tebing dengan cara memanjat tebing curam tersebut. Kedua pelatih shadow yang melihat cara Sal Cooper cuma bisa tertawa terbahak-bahak sembari mengejek dengan berkata, anak itu bodoh sekali memanjat tebing tanpa menggunakan alat, dan mengejek bahwa anak tersebut akan jatuh sebelum mencapai puncak tebing. Rekan Enos Walker kemudian melontarkan sebuah candaan sembari melihat Sal Cooper yang sedang memanjat tebing curam itu dengan berkata, bagaimana jika mereka bersiap untuk mengambil mayatnya. Enos Walker dengan wajah psikopat dengan melirik dan menunjukkan sebuah arloji merespon dengan mengatakan, itu tidak diperlukan sama sekali, karena saat ini adalah saat yang tepat untuk monster tersebut muncul. Tak lama di atas bukit muncul sosok bersayap dengan ekor panjang. Anak-anak yang mengikuti ujian tersebut lantas terdiam sebentar dan bertanya, makhluk apa yang sedang ada di atas sana? Terdengar anak lainnya berkata bahwa itu merupakan elang. Dan saat makhluk tersebut benar-benar terlihat, anak-anak ini lantas mengatakan bahwa makhluk tersebut merupakan monster. Seketika mereka semua ketakutan. Sal Cooper yang telah mencoba menaiki tebingnya tersebut lantas disambut oleh monster bersayap dengan mata merah bersinar menatap ke arah Sal Cooper yang tengah mencoba naik. Dari bawah tebing, Enos Walker mencoba memancing kemarahan monster bersayap ini dengan menyiapkan busurnya, lantas menarik anak panah mengarah kepada monster di atasnya itu sembari mengatakan bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya karena telah membuat tuan muda begitu kesal. Dengan begitu, tuan muda akan senang mendengar berita tentang kematian Sal Cooper.
Saat anak panahnya dilepas, hal ini bersamaan oleh Sal kecil yang telah berhasil menaiki tebing, membuat monster ini marah dan salah paham dengan mengatakan siapa yang melakukan ini. Dengan kemarahan yang luar biasa, monster ini lantas mencoba menyerang Sal kecil sembari mengatakan apa dia adalah orang bodoh yang mencari mati. Namun Sal kecil masih bisa tenang, tak berpaling sedikit pun atas serangan monster ini dengan bergumam dalam hati, bodoh dan cari mati, sebenarnya itulah yang dirinya cari. Dan boom! Monster menyerang dengan cakarnya, namun Sal Cooper bisa menghindari cengkraman monster tersebut. Dan dengan tatapan tajam, Sal kecil berpikir bahwa di kehidupan sebelumnya satu-satunya cara cepat mencapai puncak adalah dengan memanjatnya. Dan demi sebuah berkah, dia harus menjinakkannya sembari menghunuskan pedangnya ke bawah. Dan sebelum kita menutup part 1 kali ini, kita diperlihatkan kemampuan dari monster Griffin dalam sebuah kartu, di mana monster ini berada dalam peringkat S dengan tingkat bahaya bintang 4, berasal dari tebing api, dan Griffin mampu untuk berkomunikasi dengan manusia dikarenakan dirinya telah memakan otak manusia. Griffin juga telah melakukan kontrak dengan keluarga Cooper untuk membantu menyeleksi calon Shadow dengan imbalan manusia yang dijadikannya umpan. Mereka yang berhasil mengalahkan Griffin akan mendapatkan sebuah berkah, yaitu tubuh yang tidak bisa dihancurkan, menyukai emas, dan memiliki satu keturunan. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan pertarungan Sal Cooper dengan monster Griffin ini. Terlihat hunusan pedang dari Sal Cooper mampu mengenai kepala dari Griffin, membuat Griffin terluka hingga keluar darah. Dalam momen ini, Sal Cooper bergumam dalam hati bahwa dirinya harus mengalahkan sepenuhnya karena Griffin adalah monster pemalas dan keras kepala. Jika dia tidak melakukannya, Sal Cooper tidak akan pernah bisa untuk menjinakkannya. Setelah berhasil menancapkan pedangnya, Sal Cooper lantas mundur dan dengan persiapan kali ini, dirinya mencoba untuk menerjang kembali dengan tatapan yang begitu tajam, sambil berkata dalam hati bahwa dia hanya bisa menggunakan trik ini, yaitu mengayunkan secara mendatar pedangnya ke arah kaki. Dan juga terlihat pantulan cahaya dari pedang Sal Cooper membuat silau penglihatan sang Griffin ini. Di sini Griffin tak tinggal diam atas percobaan serangan anak kecil tersebut dan mencoba menyerang dengan membuka mulutnya. Terlihat sebuah bola beraura biru muda terkumpul di satu titik. Dan saat Griffin melepaskan serangannya itu, sebuah pusaran tornado berhasil mengenai ke Sal Cooper, membuat dirinya terpental ke sebuah jurang tepian bukit. Untung saja dirinya masih sempat menggapai pucuk tebing tersebut. Sembari mencoba memanjat tebing itu, Sal Cooper berkata dalam hati bahwa untung saja dirinya masih bisa menggapai puncak tersebut dan dirinya begitu amat ceroboh. Bagaimanapun, saat ini dirinya adalah seorang anak berusia 3 tahun. Walau dirinya menguasai ilmu berpedang masa lalunya, dengan ukuran badan saat ini akan mudah ditampar oleh Griffin bahkan sebelum sempat dirinya mendekati monster tersebut. Di momen ini, Sal Cooper melihat sebuah gua dan muncul sebuah ide untuk dirinya bisa mengalahkan monster Griffin ini. Di sini, monster Griffin kembali membuka mulut mengeluarkan serangan berbentuk bola biru untuk serangan selanjutnya. Sal Cooper lantas dengan kecepatan yang dimiliki menghindar sembari menuju ke goa tersebut. Berkali-kali Griffin mengeluarkan serangan tornado anginnya, di mana setiap kali monster ini menyerang, efek kekuatannya akan terus meningkat dari level 1 sampai dengan level 10. Saat dirinya berlari menuju goa sambil terus menghindari serangan angin tornado Griffin, terlintas sebuah cara gila untuk dia bisa mencapai goa dengan cepat. Dan setelah itu, Sal Cooper menghentikan langkah kakinya dan melompat menantang sang monster Griffin ini. Ternyata cara yang dipikirkannya itu adalah dengan menerima serangan monster Griffin, menahan menggunakan pedangnya. Dan benar, Sal Cooper dengan sengaja menerima serangan dari monster Griffin ini dengan mimik wajah yang menyeringai seperti seorang yang menikmati pertarungannya. Namun Sal Cooper tidak nekat begitu saja. Dirinya mengurangi efek sakit yang ia terima dengan mentransfer luka yang diderita kepada Alan Cooper. Di saat yang bersamaan juga terlihat Alan Cooper yang sedang membawa secangkir kopi tiba-tiba terjatuh akibat transfer efek sihir bayangan yang dilakukan oleh Sal Cooper di pertarungannya dengan Griffin. Dan seorang pelayan yang panik dengan berteriak bahwa tuan muda Alan Cooper telah pingsan lagi, mencoba memanggil bantuan untuk menolongnya.
Di pertarungan tebing api antara Sal Cooper dan Griffin terjadi, Sal Cooper dengan mudah mendarat ke dalam goa setelah dirinya terpental akibat menerima serangan Griffin sembari mengatakan dalam hati bahwa rencananya telah berhasil. Lantas dirinya berlari masuk lebih dalam ke arah goa tersebut. Dengan cepat Griffin menyusul juga masuk ke dalam goa sambil mengatakan bahwa kemana lagi dirinya akan lari kali ini. Dengan mengepakkan sayapnya, Griffin menerjang masuk menghampiri arah Sal Cooper lari. Begitu terkejutnya Griffin sekarang kala melihat Sal Cooper sedang menyandra anaknya. Griffin kecil hanya bisa meminta tolong kepada ibunya untuk diselamatkan. Dan Monster Griffin melihat anaknya yang sedang disandra, lantas berkata apa yang ingin dilakukan kepada anaknya tersebut. Kemudian Sal Cooper menenangkan bahwa dirinya tidak akan menyakiti Griffin kecil. Tidak banyak orang yang tahu seganas apa Griffin itu. Tidak akan berguna juga jika monster ini tidak memiliki sayap dan rusak. Dan ini sedang dialami oleh Griffin kecil tersebut. Sal Cooper lantas menawarkan sebuah perjanjian kepada ibu Griffin dengan mengatakan bahwa dirinya bisa membantu untuk menyembuhkan sayap dan membantunya untuk bisa terbang kembali. Griffin hanya bisa diam mendengar ocehan dari anak kecil yang ada di hadapannya itu. Sal Cooper dengan wajah menyeringai lantas melanjutkan perkataannya tadi bahwa dia memiliki sebuah syarat untuk hal itu. Di luar goa terlihat Enos Walker dan rekannya mencoba melihat situasi tebing. Terdengar suara yang mengatakan bahwa di sini sudah tidak terdengar suara apapun lagi. Enos lantas menebak bahwa Sal Cooper telah dimakan oleh Griffin dan berpendapat untuk segera kembali, kemudian melapor kepada Tuan Muda Alan. Dengan begitu, Tuan Muda Alan pasti sangat senang mendengar kabar ini, lantas memberinya sebuah hadiah besar kepada mereka. Namun saat mereka ingin bergegas kembali untuk melapor, tiba-tiba di belakang mereka telah muncul Monster Griffin dan Sal Cooper yang menungganginya, membuat keduanya panik ketakutan. Terlihat Monster Griffin ini begitu menyeramkan menatap tajam ke arah pelatih ujian Shadow dengan sebuah kilat merah di sekujur tubuh Griffin. Di sini Sal Cooper mengatakan kepada kedua pelatih bayangannya itu bahwa dirinya akan mengirim kalian ke neraka. Kedua pelatih bayangan ini hanya bisa berteriak ketakutan sembari mencoba untuk melarikan diri dari sosok Monster Griffin dan mencoba menghindari serangan. Namun itu semua adalah hal yang sia-sia. Setelah menghabisi kedua pelatih ujiannya tersebut, kini terlihat Griffin yang mencoba menagih janji dari Sal Cooper dengan mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan apa yang harus dilakukannya, sehingga Sal Cooper juga harus menepati janjinya. Dengan santai Sal Cooper kecil mengatakan untuk segera pergi ke tempat rahasia yang tergeletak di bagian utara pegunungan ini. Tempat yang dimaksud oleh Sal Cooper adalah Stoneland. Waktu berlalu, tiba-tiba Sal Cooper dan Griffin yang telah berada di depan gerbang tempat rahasia bernama Stoneland sebelum akhirnya masuk ke dalam tempat rahasia ini. Kembali Griffin mengingatkan kesepakatannya dengan berkata untuk langsung segera pergi jika telah berhasil mengambil pedang Perseus dan membantunya untuk mengambil darah Medusa yang bisa menyembuhkan segala penyakit apapun. Sal Cooper hanya menjawabnya dengan santai bahwa itu bukan masalah baginya. Namun dalam hati dirinya berkata bahwa tujuannya bukanlah untuk pedang Perseus, apalagi membantu Monster Griffin untuk menemukan darah Medusa, melainkan memanfaatkan Griffin untuk menghancurkan tempat Stoneland ini. Bersamaan dengan itu, pintu gerbang Stoneland telah terbuka oleh Griffin. Di dalam ruang rahasia ini ternyata terdapat sebuah patung dengan kepala yang dipenuhi dengan ular. Dan juga terlihat patung-patung kecil berjubah di depan patung kepala ular yang ternyata adalah Medusa itu sendiri. Sedikit menceritakan masa lalu dari Sal Cooper, di mana di kehidupan masa lalunya saat berusia 12 tahun, Matriarch mengirim sejumlah pasukan Shadow demi mengambil pedang Perseus untuk diberikan kepada Alan Cooper. Saat itu di ruangan ini, arena patung Medusa dapat mengubah makhluk hidup menjadi patung di Secret-Rill, membuat para bayangan saat itu mengalami korban yang amat besar demi membantu mengalihkan perhatian serangan Medusa. Dan Sal Cooper adalah satu-satunya orang yang telah berhasil selamat dari misi ini. Juga pedang Perseus sendiri hanya bisa diangkat dan dipegang oleh orang yang memiliki bakat tingkat S. Saat itu Alan Cooper berhasil mengambil pedang Perseus dan menggunakannya untuk mengalahkan Medusa.
Sejak kejadian tersebut membuat Alan Cooper akhirnya terpilih menjadi seorang jenius oleh Holy Sword yang membuat dirinya menjadi bawahan, koneksi, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Dan saat ini Sal Cooper berkeinginan walau dirinya tidak bisa mencabut dan menggunakan pedang Perseus, setidaknya Alan Cooper tidak akan pernah bisa memiliki pedang ini selamanya. Setelah berhasil masuk, Griffin lantas langsung bertanya keberadaan pedang Perseus yang dimaksud tersebut dengan mengatakan di mana pedang Perseus itu berada dan darah Medusa. Sejauh yang ia lihat hanya ada beberapa tumpukan batu pecah. Tak lama Griffin ini bertanya, tiba-tiba pintu Stoneland ini tertutup dengan sendirinya, membuat Griffin panik dengan mengatakan pintunya kini telah tertutup. Lantas memarahi Sal Cooper kecil dengan berteriak apa dirinya kini telah menipunya. Sal Cooper yang mendengar ancaman dari monster Griffin ini lantas mengatakan hal yang lebih penting saat ini, yaitu bahwa di belakangnya ada sesuatu yang hendak menyerangnya. Monster Griffin lantas melirik ke arah belakang dan terlihat bahwa kini patung-patung tersebut telah bergerak mencoba untuk menyerang. Sesaat Griffin hanya bisa terdiam sembari berkata, sejak kapan patung-patung tersebut bisa bergerak? Sambil mengeluarkan amarahnya yang begitu besar dan dengan cakar kuatnya, patung-patung bergerak ini dengan mudah dihancurkan oleh Griffin. Tak disangka bahwa serangan brutal Griffin dengan cakarnya malah membuat keadaan semakin memburuk. Terlihat batu-batu pecahan patung kembali tersusun menjadi satu bagian. Di sini Sal Cooper tidak bisa berbuat banyak dan hanya terdiam dalam duduknya, sembari mengatakan bahwa ketiga patung yang mencoba menyerang tidak memiliki organ tubuh seperti halnya Grail dalam mitologi. Namun mereka memiliki mata dan gigi yang sama. Dan karena Medusa adalah putri dari Dewa Laut, mereka memiliki kekuatan untuk dapat mengendalikan air. Oleh sebab itu Sal Cooper menyarankan untuk lari saja. Terlihat Medusa yang telah mengeluarkan kekuatannya dengan mengendalikan air laut menyerang ke arah Griffin dan Sal Cooper. Sembari mencoba menghindar, Griffin merespon saran dari Sal Cooper untuk lari dengan berkata bahwa tidak ada gunanya mereka lari. Yang terpenting sekarang adalah segera menemukan pedang Perseus. Sal Cooper dengan panik juga merespon dengan berkata bahwa dirinya juga sedang mencarinya. Di sini Griffin mulai panik akan situasinya dengan mengatakan bahwa jika serangan ini terus berlanjut, maka tempat ini akan runtuh dan mereka semua akan mati. Sal Cooper terus menanggapi kepanikan dari Griffin dengan mengatakan bahwa dirinya sedang berusaha mencari jalan keluar dengan melihat petunjuk yang tertulis di dinding. Namun tak disangka semua kepanikan Sal Cooper adalah sebuah kebohongan. Dengan mimik wajah menyeringai, Sal Cooper bergumam dalam hati bahwa ini merupakan hal yang bagus. Dengan ini, Skriteril akan hancur dan mengubur semua yang ada di dalamnya. Sembari melirik ke arah belakang, Sal Cooper ternyata telah sampai ke sebuah gate rahasia yang pernah ia temukan di masa lalu. Namun gate itu terlalu kecil dan menyuruh Griffin untuk menghancurkan sebuah mata yang terletak di atas ruangan tersebut dan berkata bahwa dengan menyerang mata tersebut dia akan berhenti menyerang nantinya. Mendengar informasi dari Sal Cooper, Griffin lantas terbang ke arah atas untuk mengambil mata itu. Dan dengan mudah Griffin ini mampu untuk mengambil bola mata yang dimaksud oleh Sal Cooper. Setelah itu sosok monster air ini terlihat mengerang kesakitan dan mulai berhenti menyerang mereka. Griffin sedikit kagum bahwa monster yang sedang dilawannya benar-benar berubah menjadi air. Lantas Sal Cooper mendekat ke arah Griffin dengan berkata terkait informasi yang didapat dari dinding rune. Setelah Perseus menemukan lokasi Medusa hanya setelah mencuri mata saudari Grail. Oleh sebab itu mata adalah kelemahan dari saudari Grail. Namun Griffin tidak memperdulikan hal tersebut. Baginya yang terpenting adalah lokasi pedang Perseus berada dan darah yang bisa mengobati anaknya. Mendengar ucapan dari monster Griffin ini, Sal Cooper kemudian menunjuk ke arah yang lain bahwa pedangnya berada di sana. Terlihat pedang merah tertancap. Pedang Perseus sendiri adalah sebuah pedang yang digunakan untuk memenggal kepala Medusa. Kemudian keluar darah merah dan hijau dari penggalan kepala tersebut, yang mana darah merah merupakan racun bagi setiap makhluk hidup dan darah hijau dapat digunakan untuk mengobati semua penyakit. Dan itu semua adalah cerita legenda. Sal Cooper lantas mengatakan bahwa ada rahasia lain di balik ini semua. Griffin hanya kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh Sal Cooper kecil ini dan berkata rahasia apa yang dimaksud.
Sal Cooper kemudian memberitahu bahwa kemunculan pedang Perseus adalah waktu di mana itu merupakan kebangkitan Medusa juga. Bersamaan dari arah lain, ular-ular tadi mencoba menyerang Griffin. Sal Cooper sambil berlari mengatakan bahwa ini adalah waktu yang pas untuk mereka pergi meninggalkan tempat tersebut, sembari melirik ke arah belakang dan mencoba menuju ke gate rahasia yang ia ketahui. Saat dirinya hampir sampai pada gate keluar dan ingin menghancurkan gate tersebut dengan kemampuannya, Sal Cooper tiba-tiba diserang oleh ular Medusa ini, membuatnya gagal untuk keluar. Namun Sal Cooper sendiri berhasil menghindari serangan dari ular Medusa ini. Di sini kita diperlihatkan sosok besar Medusa dengan rambut ular mengamuk sedang menatap ke arah Sal Cooper. Lantas Sal Cooper mencoba mencari kemana Monster Griffinnya tersebut. Dan tidak disangka bahwa Monster Griffin berperingkat S tersebut sedang bersembunyi di pecahan batu. Kemudian terlihat Griffin yang telah mengecilkan tubuhnya ketakutan melihat sosok Medusa yang bangkit, sembari mengatakan bahwa jika dilihat monster yang ada di hadapannya kali ini tidak akan mudah untuk dia hadapi, dan menyuruh Sal Cooper mengurusnya sendiri. Di situasi ini, Sal Cooper terus berlari menghindari serangan Medusa yang mengincarnya secara membabi buta dan bergumam dalam hati bahwa dirinya tidak akan kehabisan akal untuk berbuat sesuatu karena di masa lalu dirinya pernah ke tempat ini. Dan ia berinisiatif untuk mengambil shield dari Knight of the Round Table. Dengan begitu benda itu akan meminimalisir tatapan langsung Medusa yang dapat mengubahnya menjadi patung. Dan tak hanya bisa melindungi dari tatapan langsung Medusa, dengan shield kenaiknya itu dirinya juga dapat melindungi dari serangan Gaze Attack Medusa. Dan kini terlihat serangan Gaze Attack Medusa mengarah kepada Sal Cooper. Namun dengan shield yang telah ia bawa, dirinya berhasil melindungi diri. Tapi tetap saja Sal Cooper tidak bisa menahan serangan dahsyat tersebut karena dirinya hanyalah seorang anak berusia 3 tahun. Membuat dirinya terpental jauh ke belakang dan terlihat muntahan darah dari Sal Cooper. Sal Cooper memegang dadanya setelah menerima serangan dahsyat itu, kemudian berpikir bahwa ini tidak akan bisa dengan hanya berlindung menggunakan shield tersebut. Bahkan kini gate rahasia yang ia ketahui pun telah hancur, sembari melirik ke arah gate tempat rahasia yang ia ketahui. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan monster Medusa di depannya adalah menggunakan pedang Perseus untuk memenggal kepala Medusa. Namun di dalam dirinya memiliki sebuah keraguan karena dirinya bukanlah orang dengan bakat tinggi yang bisa menggunakan pedang Perseus tersebut. Akan tetapi dirinya tidak akan tahu sebelum mencobanya dan berpikir jika dia tidak melakukan apapun dirinya akan mati dengan sia-sia. Lantas tanpa pikir panjang lagi di sini Sal Cooper berlari ke arah pedang Perseus yang tertancap. Saat sudah berada di dekat pedang Perseus, Sal Cooper mencoba menggenggam dan mencabut pedang tersebut, dan tanpa ia sadari pedang Perseus dengan mudah ia cabut dari tempatnya. Dan sembari mengangkat pedang Perseus itu, Sal Cooper sedikit terkejut mengapa ia bisa melakukannya. Padahal dirinya bukanlah orang yang memiliki bakat dengan peringkat S. Dan bukankah pedang Perseus hanya bisa dicabut oleh seseorang dengan bakat S? Dalam momen yang masih bingung merasakan kejadian ini, serangan ular Medusa berhasil melukai Sal Cooper kecil, merobek badan Sal Cooper dari belakang hingga tembus. Di akhir sebelum kematiannya, Sal Cooper kembali mengingat kejadian masa lalu sebelum dirinya beregresi menjadi anak berusia 3 tahun. Di mana saat itu Alan Cooper sedang merendahkannya bahwa dia hanyalah seorang prajurit bayangan keluarga dengan bakat berperingkat D dan mengatakan bahwa dirinya tidak pantas untuk menodai pedang Perseus tersebut. Ternyata di masa lalu Sal Cooper telah diambil bakatnya oleh Alan Cooper dan ibunya Hera. Saat itu Sal Cooper sedang disalib dan tak sadarkan diri. Dan kekhawatiran Alan Cooper jika Sal Cooper nanti sadar apa dia akan tahu bahwa mereka telah mengambil bakatnya tersebut. Hera, ibu dari Alan, lantas menenangkan anaknya bahwa Sal Cooper telah ditanam sihir bernama amnesia yang membuat Sal Cooper tidak akan tahu kejadian yang dialaminya saat ini. Setelah ibunya berkata seperti itu, Alan dengan mimik wajah menyeringai lantas bergumam dalam hati bahwa kini bakat pedang yang dimiliki Sal Cooper sepenuhnya telah menjadi miliknya. Karena motivasi kala ia mengingat masa lalunya tersebut, tanpa terduga Sal Cooper mengeluarkan sebuah kekuatan besar dalam dirinya. Terlihat pancaran aura berwarna merah memancar dari sekujur tubuhnya tersebut.
Dan Griffin yang dari tadi hanya bisa bersembunyi di balik batu dengan mengubah ukuran tubuhnya, melihat kejadian ini merasa terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Dan juga terlihat bahwa kini luka atas serangan ular Medusa tertutup kembali dengan mengatakan bahwa anak tersebut tidak luka sama sekali. Griffin menebak anak yang sedang ada di hadapannya tersebut bukanlah anak biasa, melainkan seorang monster mengerikan. Karena luka hebat yang dirinya terima hingga membuat badannya bolong telah tertutup kembali. Cerita dilanjutkan setelah luka fatal yang diterima Sal Cooper kecil ini tertutup, yang juga membuat Griffin terkejut. Kini kita diperlihatkan Sal Cooper yang mengambil darah biru yang keluar dari terpotongnya Medusa dengan sebuah botol kecil. Saat sedang mengambilnya, Sal Cooper bergumam dalam hati dan menduga bahwa di kehidupan sebelumnya mungkin saja dia memiliki bakat berpedang berlevel S rank, sehingga dirinya mampu untuk mengangkat pedang Perseus dan menghabisi Medusa. Setelah itu, saat dikira darah biru yang diambilnya sudah cukup, Sal Cooper menutup botolnya dan berkata dalam hati kembali, apa hal tersebut ulah dari Matriarch yang menggunakan sihir padanya untuk menghilangkan bakatnya dan memberikan bakat tersebut kepada Alan. Lalu demi menjaga rahasia ini, maka Matriarch menghapus ingatannya. Jadi seperti inilah kebenaran yang sesungguhnya. Setelah itu, Sal Cooper yang tahu kebenaran ini tiba-tiba saja tertawa terbahak-bahak, membuat Griffin yang masih bersembunyi di belakang batu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi pada anak ini. Sal Cooper yang tahu kebenaran ini lantas memegang kepala sembari memasang mimik wajah psikopatnya, berkata dalam hati bahwa ini semakin menarik. Alan dan keluarganya, kalian semua tunggu saja. Di sini Griffin yang melihat Sal Cooper kecil ini tertawa sendiri, berpikir bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk bisa melarikan diri selagi Sal Cooper menggila. Dan saat perlahan Griffin melangkah pergi agar tidak ketahuan Sal Cooper, tiba-tiba terdengar suara yang menyuruhnya mendekat dengan mengatakan, kemarilah Griffin. Sontak Griffin membalikkan tubuhnya dan dengan bicara yang terbata-bata menjawab perintah dari Sal Cooper dengan berkata, ada apa tuanku? Apa kau baru saja memanggilku? Namun dalam hati Griffin bertanya-tanya kenapa juga dirinya takut kepada Sal Cooper sedangkan dia adalah Griffin rank S. Sal Cooper kecil lantas bertanya kepada Griffin ini apa kepalanya itu terbuat dari logam. Mendengar pertanyaan itu, Griffin terkejut dibuatnya dengan memasang muka yang bingung. Kemudian kita diperlihatkan Griffin yang telah berubah ke wujud normalnya terbang keluar menghancurkan tempat Stunland. Ternyata maksud Sal Cooper bertanya demikian adalah untuk memaksa menerobos keluar tempat Stunland. Setelah itu terlihat benjolan yang muncul di kepala Griffin akibat hantaman keras untuk bisa keluar. Di sini Griffin hanya bisa mengumpat dalam benaknya dengan mengatakan jabingan sialan. Sejak awal Sal Cooper memanfaatkannya untuk menyelesaikan Secret Reel ini. Namun Griffin juga tahu diri dan akan melupakan akan kejadian ini karena Sal Cooper bisa mengobati anaknya. Kemudian Sin memperlihatkan Secret Reel Stunland yang akhirnya hancur membuat Medusa dan patung-patungnya terkubur selamanya oleh bebatuan. Sin berpindah di mana Sal Cooper dan Griffin yang telah sampai di tebing api. Tempat dari Griffin ini berasal. Lantas Griffin mengucapkan sebuah mantra dengan berkata, Sal Cooper dengan gelarnya sebagai Griffin, aku akan memberkatimu dengan tubuh yang tidak akan pernah terluka. Tidak peduli sebanyak apapun dirinya diserang. Setelah Griffin mengucapkan mantranya tersebut, muncul sebuah lingkar sihir berwarna kuning di bawah Sal Cooper. Tak lama Sal Cooper melihat kedua telapak tangannya yang masih tersisa aura kuning yang melekat sembari berkata dalam hati bahwa tubuhnya merasa lebih kuat. Juga luka-luka kecil yang ada di dalamnya juga langsung sembuh dan hilang. Dan hal ini merupakan hal baik bagi dirinya, karena Sal Cooper tidak bisa terus-terusan untuk melakukan perpindahan luka kepada Alan. Karena itu akan membuat Matriarch curiga. Masih dengan tatapan tajamnya, Sal Cooper berkata dalam hati bahwa dirinya juga harus menyembunyikan bakat berpedang S rank miliknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat Griffin sudah memberikan berkahnya kepada Sal Cooper dan membantunya di Secret Reel Stunland, kini terlihat Sal Cooper yang memberikan botol darah hijau Medusa kepada Griffin sembari berkata, berikan ini pada anakmu, maka setelah itu aku jamin sayapnya akan sembuh. Setelah itu terlihat anak Griffin kecil ini meminum darah hijau Medusa. Tak menunggu lama ketika sayap dari anak Griffin ini sembuh dan langsung saja anak Griffin ini melesat terbang atas kesembuhan sayapnya itu.
Sang Griffin yang melihat anaknya bisa terbang kembali tampak senang dengan berkata, "Oi anakku, akhirnya kamu bisa terbang." Di sini Sal Cooper yang melihat kesenangan dari anak Griffin ini lantas berkata kepada sang Griffin dengan mengatakan bahwa dia hanya tahu cara untuk terbang. Tapi jika dia belum memiliki master sampai umur yang ditentukan, maka anak Griffin itu hanya akan menjadi burung yang bodoh. Mendengar perkataan dari Sal Cooper, Griffin menatap tajam ke arah Sal Cooper dan menanggapinya dengan berkata, "Apa yang ingin coba kau katakan?" Di sini Sal Cooper dengan nada memancing berkata kepada Griffin bahwa dirinya tidak bermaksud apa-apa dan sebagai orang asing hanyalah memberi sebuah saran. Kemudian setelah itu Sal Cooper yang membandingkan Griffin dan anaknya bahwa Griffin bisa kuat karena memiliki seorang master. Griffin yang mendengar ocehan dari Sal Cooper ini lantas berpikir dalam hati sembari terbayang masternya dahulu yang memberikannya makan dengan berkata, "Sal Cooper benar, jika dahulu masternya tidak memberikannya otak manusia, dirinya tidak akan bisa membangkitkan kecerdasan dan menjadi lebih kuat. Akan tetapi, kini masternya telah mati ratusan tahun lalu, di mana dia menemukan master yang kejam seperti itu untuk anaknya." Kemudian Griffin tersadar akan sesuatu bahwa Sal Cooper bisa menjadi master untuk anaknya. Lantas dengan memohon, Griffin berkata kepada Sal Cooper untuk menerima anaknya sebagai pet monsternya, sembari bergumam dalam hatinya bahwa Sal Cooper memiliki kecerdasan dan kekuatan melebihi usianya, dan mungkin saja Sal Cooper bisa lebih kejam dari Blade Masternya dahulu di masa depan. Mendengar permohonan Griffin untuk menjadikan dirinya master bagi anaknya, Sal Cooper hanya tersenyum kecil sembari bergumam bahwa dia terpancing. Lantas Sal Cooper menghadap kepada Griffin dan berkata bahwa dia bersedia menerima anaknya untuk menjadi pet monsternya. Namun Griffin harus membuat kesepakatan dengan dirinya. Griffin heran dan bingung kali ini kesepakatan apa lagi yang ditawarkan kepadanya dengan berkata, "Kesepakatan seperti apa?" Sal Cooper lantas menjelaskan kesepakatan untuk memberikan semua informasi yang diketahui terkait dengan Blade Cooper, serta kunci berharga yang bisa membuka tempat di mana keluarga Cooper menyimpan Sword Spirit Blade-nya. Kini scene berpindah di istana keluarga Cooper. Terdengar teriakan yang berkata, "Kau tidak tahu apa penyebabnya." Ternyata itu adalah Hera, ibu dari Alan, yang sedang memarahi bawahannya terkait dengan kejadian yang dialami oleh anaknya. Sembari memasang mimik muka kesalnya dan memegang secangkir minuman, Hera lantas berkata lagi, "Apa maksudnya Tuan Muda pingsan begitu saja tanpa ada alasan apapun?" dan menanyakan berapa lama Tuan Muda akan pingsan ini berlangsung. Pengawal setia Hera ini dengan tertunduk hanya bisa memberi penjelasan dengan mengatakan untuk jangan khawatir terkait kejadian ini karena Tuan Muda Alan memiliki perlindungan dari Shadow Award, sehingga Tuan Muda Alan akan segera bangun dari pingsannya. Dan terlebih nonanya yaitu Hera Cooper memiliki Little Shadow yang akan membantu Tuan Muda untuk memberinya kekuatan. Mendengar penjelasan dari pengawal setianya itu, Hera hanya bisa terdiam sembari berkata dalam hati, apa yang dikatakan oleh bawahannya itu bisa saja benar. Dan dengan bercermin pada minumannya, Hera tetap saja berpikir ada sesuatu yang aneh pada anaknya. Terlebih setelah anaknya melakukan upacara pengambilan sumpah Shadow Award. Di sini Hera menebak pasti ada orang di balik kejadian yang menimpa anaknya tersebut. Dalam diamnya, tiba-tiba Hera dikejutkan oleh pengawal setianya yang ingin melaporkan sesuatu dengan berkata, "Nyonya, ada hal lain yang lebih mendesak, yaitu Sal Cooper berhasil menduduki peringkat pertama dalam ujian bayangan." Namun, Hera lantas menyuruh pengawalnya melanjutkan laporannya dengan berkata, "Namun apa?" Pengawal ini lantas tak sungkan lagi untuk melaporkannya dengan berkata bahwa Sal Cooper menggunakan Griffin untuk membunuh petugas seleksi Shadow Bayangan. Dan tak hanya itu, Sal Cooper berhasil untuk menjinakkan anak Griffin sebagai pet monsternya. Saat mendengar laporan dari bawahannya tersebut, Hera yang hendak meminum kopinya kaget hingga membuatnya tersedak. Sambil meletakkan kembali minuman ke pengawalnya, Hera lantas bertanya keberadaan Sal Cooper sekarang. Pengawal setia Hera lantas memberitahu bahwa Sal Cooper sudah berada di depan dan dia akan segera memanggilnya. Kemudian terlihat kaki seseorang masuk ke dalam ruangan Hera. Itu adalah Sal Cooper dengan sikap istirahatnya berkata kepada Hera, "Nona, apa ada yang bisa aku lakukan?" Hera Cooper lantas mendekati Sal Cooper dan bertanya terkait alasannya membunuh para petugas seleksi.
Namun jawaban mengejutkan terucap dari mulut Sal Cooper dengan mimik muka menyeringai dan tatapan tajam ke arah Hera. Sal Cooper berkata bahwa dirinya melakukan itu karena demi kebaikan keluarga, di mana seorang petugas pelatihan Shadow bisa dibunuh oleh bocah berusia 3 tahun. Itu adalah hal menjijikan, sehingga petugas sampah seperti itu tidak terlalu berguna untuk keluarga. Setelah berkata demikian, Sal Cooper lantas bertanya pada nonanya, apakah nonanya setuju. Lantas Hera begitu terkejut atas alasan yang diberikan oleh Sal Cooper kecil ini. Sal Cooper yang melihat ekspresi dari ibu dari Alan ini marah, menyeringai dengan bergumam dalam hati. Benar, inilah ekspresi yang ingin aku lihat. Kemarahan, kebencian, dan bahkan jika dirinya akan mengeluarkan semua kartu yang selama ini disembunyikan, dirinya tidak akan pernah takut. Dengan ekspresi dari Hera ini berubah menjadi tersenyum untuk menutupi kebusukannya itu dan memerintahkan kepada pengawal setianya bernama Dauk untuk memberikan sebuah hadiah, yaitu dengan penyembuhan di Eden Spring. Terlihat Dauk yang membungkuk pertanda dirinya akan melakukannya. Sal Cooper yang menerima hadiah itu lantas berterima kasih dengan memasang mimik muka sedikit tersenyumnya dan bergumam dalam hati bahwa ini adalah sesuatu kebetulan sekali. Kemudian setelah itu Sal Cooper pergi dari ruangan tersebut. Setelah Sal Cooper pergi dari ruangan tersebut, mimik muka Hera berubah kembali dan menyeru Dauk untuk mempercepat persiapan untuk deprivation magic sebelum upacara pewarisan Sword Spirit. Dan bakat dari Sal Cooper harus segera dilucuti untuk digunakan oleh Tuan Muda Alan. Dauk yang mendengar perintah dari majikannya ini lantas berkata, "Baik Nona." Hera di sini masih bergumam mengkhawatirkan anaknya dengan berkata, jika rahasia bahwa Alan tidak memiliki bakat dalam swordmanship terbongkar, maka posisinya sebagai pewaris keluarga akan berbahaya. Kemudian sembari mengeratkan giginya, Hera berkata dalam hati lagi bahwa dirinya akan melepaskannya kali ini dan ingin melihat sikap sombongnya nanti saat waktunya telah tiba. Scene berpindah, terlihat sebuah kolam pemandian air hangat dengan uap-uap yang muncul. Ya, tempat ini adalah Eden Spring. Sal Cooper yang dihadiahi Eden Spring oleh Hera hanya berjalan memikirkan sesuatu. Terlihat anak-anak yang lain yang sedang berendam di Eden Spring hanya melirik tingkah dari Sal Cooper yang tidak berendam. Ternyata Sal Cooper sedang memikirkan perkataan dari Griffin terkait dengan informasi Blade Masternya dahulu, di mana sebelum kematiannya, Masternya menggunakan sihir terlarang untuk menyegel jiwanya di bawah Eden Spring. Tujuannya adalah untuk mewariskan swordmanship yang dia dapatkan sepanjang hidupnya kepada pewaris yang memiliki talent swordmanship berlevel S rank itu. Semua itu memastikan agar status keluarga Cooper di kekaisaran tidak akan jatuh. Griffin lantas menyuruh Sal Cooper untuk berenang di sepanjang arus bawah air hingga sampai di sebuah gua bawah tanah dan memberikan sebuah kunci, di mana kunci tersebut akan memandunya kepada Master. Namun Griffin menjelaskan kembali untuk saat ini seperti ada sesuatu yang aneh di Eden Spring. Griffin menjelaskan bahwa dirinya sudah lama terpisah oleh Master Blade dan tidak tahu persis persyaratan apa yang dibutuhkan. Namun satu hal yang Griffin ketahui bahwa Masternya menggunakan Blood Magic dan itu juga tidak akan mudah untuk dilakukan. Setelah mengingat kembali perkataan Griffin, Sal Cooper masih saja terdiam dan bergumam dengan berkata, Blood Magic, aneh, tampaknya kali ini tidak akan mudah untuk dilakukan sebelum Alan melakukannya. Di dalam diamnya memikirkan cara untuk mendapatkan warisan swordmanship ini, anak yang sedang berendam di dalam Eden Spring ini berbisik dengan mengatakan kepada teman satunya bahwa orang yang sedang berdiri tersebut adalah Sal Cooper yang mendapatkan peringkat pertama dalam pelatihan Shadow. Lantas anak kecil satunya membenarkan dengan berkata lirih, tidak hanya itu saja dirinya bahkan bisa menjinakkan keturunan dari Griffin. Sembari melirik ke arah Sal Cooper, anak ini lantas memuji Sal Cooper dengan berkata, itu sangat menakjubkan. Namun tiba-tiba datang dua anak yang mana itu bernama Lucian dan Renaul, anak dari penjaga kandang keluarga Cooper, yang menyangkal pembicaraan kedua anak yang sedang berendam di Eden Spring ini dengan berkata ada hal yang lebih menakjubkan lagi, yaitu dia hanyalah anak dari seorang pelacur. Renaul lantas mengejek Sal Cooper dengan mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa orang sekurus monyet bisa berlari secepat itu dan menjadi yang pertama dalam mencapai puncak tebing api. Lucian yang mendengar ejekan dari Renaul lantas tertawa terbahak-bahak.
Sal Cooper kecil hanya terdiam sesaat atas ejekan yang diterimanya dan mengingat siapa sosok yang sedang mengejeknya tersebut. Sal Cooper ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Lucian dan Renault merupakan bawahannya. Namun pada akhirnya terkuak bahwa mereka adalah pion yang sengaja ditempatkan oleh Alan. Karena dua orang ini juga, Sal Cooper kala itu mendapatkan tuduhan palsu terkait dengan kerjasama dengan negara musuh. Oleh karena dukungan dari Alan, mereka berdua bisa melakukan apa saja dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena Sal Cooper yang tidak merespon ejekan Renault membuat dirinya kesal dan terlihat Renault ingin meninju Sal Cooper sembari berteriak. Apa dirinya akan diam saja dan Renault ingin melihat apakah tubuh tak terkalahkan itu berguna atau tidak. Dengan sikap santai, Sal Cooper menangkap tinjuan dari Renault ini dan memandang dengan tatapan yang tajam ke arahnya. Di sini terlihat Renault kaget tinjuan yang bisa dihentikan dan ditangkap oleh Sal Cooper. Kemudian setelah itu Sal Cooper memelintir tangan dari Renault sembari mengatakan dirinya akan menunjukkan kemampuannya. Atas hal ini terlihat Renault yang berteriak kesakitan dan Lucian yang panik kakaknya sedang diberi pelajaran oleh Sal Cooper. Tak tinggal diam, Lucian yang tampak kesal mengeluarkan belati kecilnya dan mencoba menyerang Sal Cooper sembari mengatakan bahwa dirinya sedang mencari mati. Dan slep, belatinya tertancap dan terlihat darah yang keluar. Namun itu bukanlah darah dari Sal Cooper, melainkan dari Renault, yaitu kakaknya sendiri. Dengan kecepatan yang Sal Cooper miliki, dirinya berhasil membalikan badan dari Renault untuk dijadikan sebuah tameng. Sembari memasang mimik muka menyeringai, Sal Cooper lantas berkata untuk memaafkannya karena dirinya menggunakan tubuh Renault untuk dijadikan sebuah perisai. Kemudian Sal Cooper menendang tubuh bagian belakang Renault ini ke arah Lucian, membuat kedua anak ini terjebur ke kolam Eden Spring. Di sini Sal Cooper berkata kepada Lucian dan Renault bahwa kebetulan mata air kolam ini bisa memulihkan sebuah luka, jadi bersenang-senanglah di sana. Setelah Lucian dan Renault tercebur ke dalam kolam, Sal Cooper berkata lirih bahwa dirinya masih ingin menggunakan mereka berdua untuk pelatihannya di masa depan. Di kehidupan saat ini, Sal Cooper akan memberi alasan yang tidak bisa mereka tolak dan akan menjadikan mereka pionnya, juga sembari memasang mimik muka psikopatnya. Di sini Sal Cooper melihat luka dari Renault yang diselimuti aura Black Magic. Heran dan bergumam kenapa Black Forbidden Magic yang sama dengan sil darah muncul di kolam yang dapat memulihkan semua luka dan penyakit. Sal Cooper kemudian menyadari akan sesuatu, apakah ini merupakan hal aneh yang Griffin katakan. Atas hal ini Sal Cooper tidak akan bisa masuk ke dalam air kolam Eden Spring. Sembari berkaca pada permukaan air kolam, Sal berpikir bahwa menemukan cara untuk bisa mencapai dasar mata air tanpa harus menyentuh setetes air pun. Dalam diamnya memikirkan cara untuk bisa mencapai dasar, terdengar suara yang meminta tolong dan Sal Cooper yang menyadari suara tersebut tidaklah asing baginya. Di sisi lain kolam terlihat seorang wanita sedang diseret rambutnya oleh seseorang. Di sini pria yang sedang menjambak rambut wanita ini berkata bahwa dirinya bahkan tidak bisa menyajikan teh dan air dengan benar dan menganggap hal ini karena dirinya hanya ingin dipukuli. Sembari menahan sakitnya karena jambakan petugas pria ini, sang wanita memohon untuk melepaskannya karena dirinya tidak sengaja melakukannya. Dari jauh Sal Cooper yang telah berbalik badan, siapa yang meminta tolong tersebut menyadari bahwa wanita tersebut adalah Andrea. Petugas keluarga Cooper ini lantas marah dibuat Andrea dan kali ini sembari mengepalkan tangannya, petugas ini ingin meninju Andrea sembari mengatakan bahwa dia masih berani untuk berbicara kepadanya. Oleh karena itu aku akan... Namun sebelum petugas ini memukul Andrea, Sal Cooper dengan pedang Perseusnya memotong petugas ini menjadi dua bagian. Anak-anak lain yang sedang berenang di Eden Spring yang melihat kejadian ini lantas panik dan berlari sembari berkata untuk lari dan melaporkannya. Di sini Sal Cooper mengulurkan tangannya kepada Andrea sambil berkata apa dirinya baik-baik saja. Andrea yang melihat Sal Cooper hanya terdiam dan bergumam dalam hati apa Sal Cooper adalah seorang pangeran. Namun dalam pandangan Sal Cooper melihat ekspresi Andrea berkata dalam hati, apakah dirinya ketakutan akibat ulahnya barusan? Lantas Sal Cooper meminta maaf jika dirinya menakutinya dan Andrea yang meresponnya bahwa Sal Cooper tidak membuatnya takut sama sekali.
Kemudian dengan memasang wajah imut dan cantiknya, Andrea berterima kasih dengan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkannya," dan berkata lirih bahwa dirinya bernama Andrea, lantas bertanya nama dari Sal Cooper. Cerita kembali berlanjut, di mana kita diperlihatkan Andrea yang sedang memegang tangan seseorang untuk menyembuhkannya. Ternyata itu adalah tangan Sal Cooper, di mana Andrea di sini mengkhawatirkan Sal Cooper sembari mengatakan, "Lihatlah dirimu. Bagaimana bisa dirimu terluka?" sambil memasang wajah imutnya menatap pada Sal Cooper. Ternyata momen tersebut merupakan kejadian masa lalu saat Andrea mencoba menyembuhkan luka dari Sal Cooper. Di kehidupan sebelumnya, Andrea adalah sahabat Sal Cooper, di mana dirinya memiliki bakat magic yang tinggi dibanding orang seusianya. Di scene ini kembali ingatan Sal Cooper yang bertarung bersama dengan Andrea. Saat itu mereka berdua terjebak dalam situasi kepungan para musuhnya, lantas Andrea yang berkata kepada Sal Cooper bahwa untuk tidak khawatir dan menyerang para musuh, ia akan mensupport dirinya. Saat itu Sal Cooper dan Andrea memiliki tugas yang sama dalam beberapa waktu misinya. Juga terlihat momen malu-malu dari Andrea yang menampilkan mimik muka memerah saat ingin mengatakan sesuatu. Kembali ke saat ini di mana Andrea kecil yang berterima kasih kepada Sal Cooper karena telah menyelamatkannya. Mendengar ucapan terima kasih dari Andrea membuat Sal Cooper kecil terpesona dengan bergumam dalam hati bahwa Andrea kecil saat berusia 5 tahun sangatlah lucu, hingga terlihat pipi Sal Cooper kecil ini memerah melihatnya. Tak mau terlihat dirinya kagum oleh keimutan Andrea, Sal Cooper dengan memegang kepalanya berkata kepada Andrea bahwa memang tugas seorang pria untuk menyelamatkannya dan meminta agar Andrea memanggilnya dengan namanya saja. Lantas setelah itu Sal Cooper mengubah topik obrolannya dengan bertanya kepada Andrea sembari menatap ke kolam Eden Spring. Apakah dirinya mengetahui cara untuk mengeringkan kolam atau cara agar masuk ke dalam kolam tanpa basah sedikit pun. Setelah bertanya seperti itu, Sal Cooper bergumam bahwa dirinya tidak bisa melupakan tujuannya ke tempat Eden Spring dan siapa tahu Andrea mengetahui caranya. Mendengar pertanyaan dari Sal Cooper, Andrea kecil lantas menatap Sal Cooper sembari berkata apa dirinya juga menyadari sesuatu. Sal Cooper di sini bingung atas apa yang diucapkan oleh Andrea dengan memasang mimik muka ketidaktahuannya. Andrea kecil ini lantas berbisik kepada Sal Cooper yang membuat Sal Cooper mati langka dengan mengatakan bahwa walau ada sihir yang dapat menyembuhkan luka di musim semi, itu tidak akan bisa untuk dilakukan. Dan hanya air di kolam Eden Spring lah yang dapat menyembuhkan luka-luka para Shadow. Atas penjelasan Andrea ini membuat Sal Cooper mengerti akan keadaannya sekarang. Lantas berkata dalam hati, sepertinya hal ini adalah cara agar keluarga Cooper mengendalikan para Shadow dengan memaksa mereka memohon bantuan untuk disembuhkan luka atau cedera yang dialami para Shadow keluarga. Dalam diamnya yang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba Andrea menggenggam tangan dari Sal Cooper sembari berkata bahwa dirinya memiliki sebuah cara untuk bisa masuk ke dalam kolam tanpa basah sedikit pun. Dan hal ini dilakukannya sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Kemudian setelah itu Andrea mengeluarkan kemampuan magicnya yang membuat sekitar tubuh Andrea bercahaya kuning. Tak menunggu lama, cahaya itu membentuk sebuah jubah yang menyelimuti tubuh dari Andrea dan Sal Cooper. Dengan memasang mimik muka tersenyum, Andrea mengatakan bahwa ini disebut dengan dark magic. Sal Cooper yang masih belum percaya efek magic milik Andrea ini lantas menatap kedua telapak tangannya dan bertanya, "Dark magic?" Andrea menjelaskan lagi bahwa dengan dark magic seseorang akan mungkin berenang tanpa basah sedikit pun seperti halnya seekor bebek yang sedang berenang. Atas penamaan skill magicnya ini, Sal Cooper dengan mimik muka yang terpaksa tersenyum ke arah Andrea bergumam dalam hati, "Bukankah sihir ini bernama Isolation Magic?" dan melontarkan sebuah sarkas dalam hati bahwa Andrea sangat ahli dalam penamaan skill magicnya. Tak lama setelah itu, beberapa pembantu anggota keluarga telah tiba untuk memastikan rekannya yang terbunuh oleh Sal Cooper. Terdengar suara yang mengatakan bahwa orangnya berada di tempat Eden Spring. Dan seseorang yang menunjukkan pelaku pembunuhannya itu dengan mengatakan orang itu adalah orang yang telah melakukan pembunuhan. Sal Cooper dan Andrea yang melirik ke arah belakang ini lantas panik dengan mengatakan, "Oh tidak, mereka akan menangkap kita." Dengan segera Sal Cooper menggandeng tangan dari Andrea untuk segera melarikan diri dan menceburkan diri ke dalam kolam.
Setelah berada di dalam kolam Eden Spring, Sal Cooper yang masih menggandeng tangan dari Andrea ini bergumam dalam hati saat dirinya melihat sebuah pusaran di dasar kolam dengan mengatakan arus bawah mata air. Pasti itu adalah tempatnya. Di sini Andrea yang tahu maksud dari Sal Cooper yang mengajaknya masuk ke pusaran air tersebut mencoba mengkode Sal Cooper untuk memberitahu bahwa mereka tidak bisa untuk pergi ke sana. Namun karena mereka berdua sedang dalam air, Sal Cooper tidak tahu apa yang ingin dikatakan oleh Andrea. Saat telah mendekati pusaran air tersebut, genggaman tangan dari Sal Cooper ke Andrea ini terlepas dan mereka berdua pun terseret masuk ke dalam pusaran air dalam kolam. Kemudian setelahnya terdengar seseorang yang memanggil-manggil Sal Cooper dan itu adalah Andrea yang mencoba membangunkan Sal Cooper yang pingsan akibat pusaran bawah kolam dan masuk ke ruangan rahasia. Tak lama Sal Cooper perlahan mulai tersadar dari pingsannya tersebut. Sembari mencoba bangkit, Sal Cooper melihat-lihat sekeliling tempat rahasia bawah kolam dengan bergumam dalam hati, tempat apakah ini? Setelah itu Sal Cooper mengeluarkan kunci gem dari saku celananya, membuat Andrea bertanya benda apakah yang digenggamnya itu. Sal Cooper menjelaskan bahwa ini adalah kunci gem, kunci yang dapat membuka tempat di mana keluarga Cooper menyembah Sword Spirit. Lalu terlihat ruangan rahasia ini seperti goa di mana bebatuan yang dililit tumbuhan dengan bunga yang memancar cahaya ungu. Lantas Sal Cooper berkata lagi kepada Andrea, namun dirinya tidak tahu cara menggunakan kunci gemnya itu karena di sekeliling tempatnya berada tidak terlihat sebuah pintu. Andrea lantas mengatakan sebuah kemungkinan yang bisa dilakukan yaitu perlu adanya pemanggilan. Sal Cooper yang mendengar usulan dari Andrea ini bingung dan bertanya balik apa maksudnya dipanggil. Di sini Sal Cooper mencoba memberikan kunci gemnya itu kepada Andrea dan Andrea yang menerimanya sembari mengatakan bahwa walau dirinya tidak tahu banyak apa itu Sword Spirit, dirinya akan mencobanya. Lantas Andrea melakukan sesuatu terhadap kunci gem tersebut sembari mengucapkan sebuah mantra pemanggilan dengan berkata, "Wahai kunci, dengarlah panggilannya, temukan master dan buka pintu tempatnya." Saat Andrea melakukan ritual pemanggilannya, Sal Cooper merasakan ada hal aneh dan melirik ke arah belakang sembari berkata, "Ini guru." Dan benar saja, tumbuhan yang menjalar melilit bebatuan goa ini bergerak dengan bunga yang menyerang menyerupai mulut dengan gigi tajam dan lidah yang panjang. Di sini Sal Cooper berhasil untuk menangkap Andrea yang sedang melakukan ritual pemanggilan untuk menghindari serangan monster tumbuhan tersebut. Setelah itu Sal Cooper terkejut melihat sebuah portal yang terbuka dari bagian tumbuhan yang hendak menyerangnya tadi. Sembari memposisikan dirinya, Sal Cooper mencoba membangunkan Andrea yang pingsan. Kemudian setelah itu Sal Cooper membawa Andrea ke tempat yang aman sembari berkata dalam hati bahwa dirinya tidak punya pilihan lagi. Sal Cooper harus meninggalkan Andrea di tempat tersebut untuk sejenak beristirahat. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Sal Cooper menanamkan invisibility magic kepada Andrea agar tubuh Andrea tidak mudah ditemukan jika sesuatu mengancam nyawanya. Dijelaskan juga bahwa kemampuan sihir yang dimiliki Sal Cooper ini adalah hasil dari belajar kepada Andrea di kehidupan sebelumnya. Setelah berhasil menanamkan sihir invisibility pada Andrea, Sal Cooper kecil lantas mendekati sebuah portal yang terbuka dengan tekad kuatnya. Bergumam dalam hati, dirinya harus mendapatkan Sword Spirit walau itu akan membuatnya masuk ke dalam masalah yang lebih buruk. Saat Sal Cooper melangkah masuk dan berada di sisi lain portal ini, terlihat beberapa mayat manusia terbaring. Begitu terkejutnya Sal Cooper kecil melihat mayat-mayat tersebut dan bergumam dalam hatinya. Walau dirinya sudah siap, namun belum selesai Sal Cooper bergumam dalam hati. Terlihat di depannya seperti sosok berkepala botak yang sedang melakukan sesuatu terhadap seorang wanita di atas tumpukan mayat manusia. Ternyata itu adalah monster dengan penampilan yang begitu mengerikan, kurus, memiliki banyak mata di kepalanya dengan mulut yang lebar juga gigi tajam, sedang melirik ke arah Sal Cooper sembari berkata, "Ada tamu." Dijelaskan bahwa Eden Spring merupakan sumber air panas yang berkhasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Namun pada kenyataannya, Eden Spring adalah tempat sensual di mana keluarga Cooper menyimpan para selir-selirnya. Dan saat ini Sal Cooper menyadari bahwa takdir yang sebenarnya sedang menantinya. Di sini Sal Cooper masih terdiam atas apa yang dilihatnya sambil berkata dalam hati, jadi selama ini para selir itu menjadi makanan bagi Sword Demon.
Dalam diamnya tersebut, tiba-tiba Sword Demon ini dengan cepat sudah berada di dekat Sal Cooper dan Sal yang hanya sedikit melirik ke arahnya. Sword Demon ini ternyata hanya ingin memastikan satu hal, yaitu siapa tamunya tersebut. Kemudian setelah itu Sword Demon ini berkata bahwa bau dari Sal Cooper merupakan bau dari seseorang yang memiliki talent S-Rank. Sekejap Sal Cooper kemudian bergerak menjauh dari Sword Demon yang mendekatinya tersebut dan berkata dalam hati bagaimana dirinya bisa mengetahui kemampuan talentnya itu, sambil melepaskan kalungnya bersiap untuk sebuah pertarungan. Setelah itu Sword Demon ini berkata sembari menyiapkan senjata pedangnya yang berasal dari darah bahwa mungkinkah dirinya merupakan Alan Cooper, anak yang dikatakan memiliki bakat S-Rank sejak lahir. Namun dirinya tidak melihat sosok manja di diri Sal Cooper. Kemudian Sword Demon ini melesat cepat ke arah Sal Cooper dan mengatakan mungkinkah dirinya merupakan anak haram yang datang untuk mengambil warisan Sword Spiritnya. Lantas setelahnya serangan dari Sword Demon yang menyerang dengan pedang darahnya bisa dihentikan oleh pedang Perseus milik Sal Cooper. Dengan menampilkan bentuk wajah seramnya, Sword Demon berkata kepada Sal Cooper bahwa ia tidak akan membiarkannya mengambil Sword Spirit dengan mudah kecuali bisa mengalahkannya. Sal Cooper yang sedikit kesusahan menahan serangan pedang darah Sword Demon merespon perkataan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya datang untuk membunuhnya. Mendengar ucapan dari anak kecil yang sedang dilawannya ini, Sword Demon dengan mimik muka menyeringai merespon dengan mengatakan itu adalah harapannya, wahai keturunan dari Blade Cooper. Sambil terus melakukan serangan ke arah Sal Cooper, Sword Demon ini memuji Sal Cooper bahwa dirinya cukup gila. Setelah itu kita diperlihatkan pertarungan epik antara Sal Cooper dan Sword Demon ini hingga pertarungan mereka tidak bisa diikuti oleh sepasang mata. Hanya terlihat lesatan bekas pergerakan pertarungan dari mereka. Hingga pada akhirnya Sal Cooper terkena sebatan dari pedang darah Sword Demon yang membuatnya terluka. Lantas setelah itu dengan sombongnya Sword Demon ini mengatakan kepada Sal Cooper bahwa tetap saja dirinya terlalu lemah untuk menghadapi sang Sword Demon. Dan keinginan untuk mengambil warisan Sword Spirit hanyalah mimpi bagi anak kecil seperti dirinya. Akan tetapi, muka kesombongan yang terpancar dari Sword Demon ini dengan cepat berubah heran atas sesuatu yang terjadi pada Sal Cooper. Yang mana luka tebasan pedang darahnya itu perlahan mulai menutup kembali dan Sword Demon yang menyadari bahwa Sal Cooper memiliki kemampuan dari Blazing Griffin. Dan berkata kepada Sal Cooper bahwa dirinya tidak menyangka bahwa burung bodoh itu mau untuk mengakuinya. Dan ngomong-ngomong, dirinya sudah lama tidak melihat kemampuan Blazing dari Griffin. Saat luka yang diterimanya sudah menutup, Sal Cooper lantas mencoba bangkit dan berkata dalam hati bahwa Blade Cooper mengorbankan sejumlah kekuatannya untuk menyegel jiwa. Untuk mendapatkan warisannya dengan kemampuan yang dimiliki, saat ini Sal Cooper masih percaya akan sebuah harapan untuk mengalahkan Sword Demon yang sedang dilawannya kali ini. Lantas setelah itu muncul salib besar bercahaya kuning di belakang Sword Demon dan Sword Demon yang melirik ke arah salib tersebut berkata, ini adalah. Belum selesai Sword Demon ini bergumam atas benda yang muncul di belakangnya tersebut. Tiba-tiba cahaya kuning tajam berbentuk ujung anak panah merobek tangan dari Sword Demon hingga membuatnya berlubang, yang membuat dirinya terikat kepada salib yang berada di belakangnya tersebut. Sembari berteriak, ini adalah Magic Restrict Active Blood Formation. Sal Cooper yang telah berhasil mengunci pergerakan dari Sword Demon ini lantas menggodanya dengan mengatakan bahwa dirinya sudah mati terlalu lama hingga tidak tahu bahwa kekaisaran telah mengembangkan teknik ini, yaitu teknik untuk mengatasi pengguna Blood Magic. Kemudian Sal Cooper menggoda Sword Demon ini. Sal Cooper menghunuskan pedang Perseusnya ingin menusuk Sword Demon sembari mengatakan bahwa saat ini dirinya akan mengambil hati dan dengan cara paksa dirinya akan menerima warisan Sword Spirit itu. Saat pedang Perseus Sal Cooper mulai mengarah kepada musuhnya tersebut, Sword Demon ini hanya bisa berteriak dengan mengatakan tidak, dan saat ujung pedang Sal Cooper berada tepat menempel pada tubuhnya, Sword Demon ini malah menyeringai. Sal Cooper dibuat terkejut oleh kemampuan dari Sword Demon yang kini sudah berada di sampingnya, yang mencoba mengejek dengan menjulurkan lidahnya kepada Sal Cooper sembari mengatakan, aku sangatlah takut. Sal Cooper yang sadar bahwa hunusan pedangnya tidak mengenai tubuh dari Sword Demon ini lantas dengan cepat menarik tubuhnya ke belakang, yang membuat Sword Demon ini tertawa atas paniknya Sal Cooper.
Dan dengan menunjuk ke Sal Cooper, Sword Demon ini mengatakan bahwa ini sangatlah menarik baginya karena sudah lama sekali dirinya tidak bermain dengan tikus kecil. Setelah itu, Demon Sword mengubah perilakunya ini menjadi sedikit serius dengan menatap kepada Sal Cooper kecil sembari mengatakan bahwa kini permainannya telah berakhir. Dirinya tidak akan segan lagi untuk melawan Sal Cooper kecil. Kemudian tampak Sword Demon ini mengeluarkan darah dari tangannya yang kemudian dari genangan darah tersebut berubah menjadi makhluk-makhluk yang bisa bergerak layaknya pasukan. Di sini Sword Demon mengatakan kembali kepada Sal Cooper bahwa walau Sal Cooper memiliki beberapa kemampuan ability dan talent berlevel S rank, itu tidak akan cukup untuk mendapatkan warisan Sword Spirit miliknya. Di sini Sal Cooper hanya bisa bersiap dengan menggenggam pedang Perseusnya untuk menahan serangan dari makhluk Blood Demon tersebut. Setelah itu terlihat Sal Cooper yang kesulitan dalam menghadapi makhluk-makhluk dari darah Sword Demon ini dengan berkata dalam hati, ini adalah kemampuan yang sangat kuat dengan mengendalikan Blood Spiritnya. Saat tengah menangkis serangan makhluk ini, Sal Cooper tidak bisa menghadapi makhluk-makhluk ini karena jumlahnya yang begitu banyak. Di sini terlihat Sal Cooper yang terkena tebasan dari belakang makhluk Spirit Blood milik Sword Demon ini. Sal Cooper lantas mengayunkan pedangnya ke segala arah dan berkata dalam hati bahwa serangan Blood Spirit ini terlalu banyak dan terkonsentrasi. Oleh karena itu, Sal kemudian mengaktifkan teknik sihir Holy Sword Protection yang membuat dirinya terlindungi di dalam area Holy Sword dan berinisiatif untuk menggunakan pedang Perseusnya untuk melawan magic. Namun hal ini juga tidak berguna. Dengan hanya menggunakan satu jari, Sword Demon ini mampu untuk menghancurkan pelindung yang dibuat oleh Sal Cooper. Dengan sekejap, pelindung Holy Sword ini hancur berkeping-keping. Kemudian dengan cepat Sword Demon ini menangkap Sal Cooper dengan tangannya, mencengkeram kuat leher dari Sal Cooper, dan Sal Cooper tidak sempat untuk menghindari cengkeraman ini. Setelah Sword Demon ini berhasil mencengkeram leher Sal Cooper, dirinya mengangkat Sal Cooper kecil tinggi dan mengatakan bahwa Sal Cooper harus mengetahui jika sang kucing telah selesai bermain dengan tikus, maka tikus tersebut akan dimakannya. Terlihat Sal Cooper yang sudah tidak bisa bergerak dan berkata lagi akibat cengkeraman kuat dari Sword Demon ini. Dalam sisa kesadarannya, Sal Cooper bergumam dalam hati bahwa saat ini darah dan mananya sedang dikuras habis oleh Sword Demon. Kemudian Sword Demon ini mendekatkan wajahnya kepada Sal Cooper dan berkata bahwa aura yang dimiliki oleh Sal Cooper seperti tidak asing baginya. Ya, mungkin saja sang selir yang dimakannya terakhir kali adalah ibumu. Sal Cooper yang sudah tidak berdaya ini saat mendengar ocehan dari Sword Demon barusan membuat Sal Cooper terkejut dan tidak percaya dengan bergumam, "Ibu." Lantas kemudian Sword Demon ini membuka mulutnya lebar-lebar hendak memakan Sal Cooper sembari berkata bahwa ini adalah hidangan yang sempurna, yaitu dirinya juga akan memakan anaknya juga. Sal Cooper hanya bisa pasrah dengan memasang mimik muka tidak percayanya tersebut. Dan di akhir cerita ini terlihat cairan merah yang muncrat dan entah milik siapa. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai akhir. Dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan yang salah. Mimin akhiri, sampai jumpa.